Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan kebenaran firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 5 sampai dengan ayat 7 yang berbunyi demikian. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah mengerjakan pelayanan di belakang layar. Apabila kita pertanyakan apakah kita pernah berpikir bahwa beberapa karunia rohani memiliki ruang lingkup yang terlalu kecil untuk membuat perbedaan? Atau mungkin saja kita menganggap pelayanan-pelayanan di belakang layar sepertinya kurang memberi dampak. Bagian Alkitab yang kita baca dan renungkan sebagai nas renungan pada hari ini mau menunjukkan tentang bagaimana gereja bertumbuh melalui karunia-karunia rohani atau pelayanan-pelayanan di belakang layar. Ketika membaca nama-nama yang tertera di ayat kelima, mungkin kita sudah akrab dengan dua nama pertama, yaitu Stefanus dan Filipus. Stefanus adalah martir pertama, dan Filipus dikenal pula sebagai murid yang memperkenalkan Kristus itu kepada sida-sida dari Ethiopia. Akan tetapi, apakah kita mengenal nama-nama yang disebutkan setelah kedua nama tersebut? Kemungkinan besar di antara kita tidak mengenalnya. Mereka dapat dikatakan adalah diaken-diaken gereja yang pertama atau pelayan-pelayan meja khusus untuk memberi makan bagi orang-orang miskin yang tidak lagi bisa mengusahakan untuk mendapatkan makanan minuman setiap hari. Mereka adalah pribadi-pribadi yang memenuhi kebutuhan gerejawi melalui pengorbanan-pengorbanan yang diam-diam serta tidak diketahui banyak orang, pelayan-pelayan di belakang layar semuanya, yaitu Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mungkin saja tidak melakukan pelayanan yang tampil di depan jemaat seperti orang-orang yang melayani dan menyampaikan firman Tuhan, tetapi kontribusi pelayanan mereka itu sangatlah berdampak. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika pelayan-pelayan meja ini menjalankan pelayanannya dengan sungguh-sungguh. Setelah para rasul berdoa bagi mereka, Alkitab mencatat dan menyatakan bahwa firman Allah makin tersebar dan jumlah para murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya kepada Kristus. Mungkin saja kita terlibat di dalam pelayanan di belakang layar, atau tidak terlihat aktivitas pelayanan kita itu di depan umum. Apakah kita sebagai pendoa syafaat, petugas administrasi kantor gerejawi,
penyedia dan pemelihara prasarana gerejawi, dan masih banyak lagi pelayanan-pelayanan serupa, tetaplah setia untuk melayani dan melakukan dengan sukacita, dengan sepenuh hati bagi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus akan bekerja secara luar biasa melalui dan di dalam beragam karunia rohani yang diberikan kepada setiap umat yang beriman percaya kepada Kristus sebagai anggota-anggota tubuh Kristus ketika kita melayani bersama secara harmoni. Ingatlah selalu akan kebenaran firman Tuhan seperti yang dituliskan pada 2 Timotius 4 ayat 2 ini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini, yang mengingatkan kami bahwa kami selagi memang diberi kesempatan untuk menikmati hidup pelayanan kami, memang tidak harus kelihatan di depan umum, tetapi kami selalu bisa melaksanakan tugas panggilan pelayanan itu di belakang layar tanpa diketahui orang, tetapi menghasilkan sesuatu yang memang dikaruniai oleh Roh Kudus itu sendiri, sehingga tugas pelayanan tidak menjadi sia-sia, tetapi benar-benar karena Roh Kudus yang mengerjakannya melalui kami akan menjadi berkat bagi orang yang memang membutuhkannya. Maka pada saat ini Bapa, tolong kami untuk sungguh-sungguh boleh menyatakan iman percaya kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan menurut apa yang kami kehendaki. Bapa yang Maha Baik, ketika kami juga berhadapan segala sesuatu yang sangat mengganggu keberadaan tentang tubuh jasmani kami, terlebih juga sakit penyakit yang mengganggu tubuh rohani kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan tolong kami untuk boleh keluar dari sana, karena pemulihan dan penyembuhan itu tetap kami percaya atas mujizat Roh Kudus sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu, jadilah kehendak-Mu. Amin.